Di pertengahan jalan William masih nggak habis pikir. Bisa-bisanya ada yang membuat takut keluarga Yorda di kota Gemarang. Takutnya mereka bukan hanya preman, ucap William, dan William pun menyuruh Levi untuk menyelidiki tentang Carter. Tiba-tiba ada dua mobil yang secara serentak menabrakkan mobil mereka ke mobil William dari arah depan, dan satu mobil dari arah belakang. Setelah itu, mereka langsung mengokang senjata dan turun. William yang baru aja curiga tentang latar belakang Carter pun menjadi tahu bahwa mereka adalah mafia. Woi, subscribe! Tanpa sadar, ternyata Levi melindungi William. Tubuhnya penuh luka tusukan kaca. William bergegas mengobatinya. Di luar sudah banyak para mafia yang siap membunuh mereka. Saat ini keadaan para prajurit terluka semua. Sulit untuk bisa melawan para mafia. Para mafia menarik William keluar. William berkata, siapa mereka dan apa yang mau mereka lakukan. Mereka dari geng Rauga. Mereka datang untuk membalas dendam kejadian tadi sore. Geng Rauga adalah sebuah mafia besar yang sangat berani bermain senjata di negara Liongkok yang begitu ketat. Dengan menodongkan pistol, mereka memerintahkan William untuk ikut pergi ke suatu tempat. Levi yang tahu mereka adalah mafia kejam ingin membantu, namun dengan keadaannya yang terluka parah, membuatnya pasrah. Namun tiba-tiba sebuah peluru menembus pria yang sedang mencekik William. Cengkeraman terlepas. William jatuh, dan pria itu langsung berbaring tak bernyawa. Mafia lainnya yang merasa adanya penyusup, langsung siap siaga dan menyuruh penyusup itu keluar. Di saat situasi yang tepat, penyusup pun keluar, dan dengan sekejap, dia menkabik-kabik para mafia. Satu mafia yang masih tersisa langsung ingin menembak penyusup itu. Namun sayang, gerakannya kalah cepat. Pria itu mematahkan senjata mafia dengan pisaunya, dan langsung maju untuk menusuk mafia itu hingga tewas. Levi yang tahu siapa pria itu pun merasa senang karena akhirnya William bisa selamat. Levi yang tidak tahan dengan sakitnya pun pingsan. William yang melihat kehebatan pria itu pun benar-benar sangat kagum. William bertanya siapa pria itu sebenarnya. Dia adalah Bruce Darko. Lebih jelasnya, dia adalah mantan tunangan Celia Nial. William yang pernah dengar tentangnya pun menyanjungnya sebagai prajurit terhebat di militer. Melihat kehebatan Bruce, William pun menyadari pantas Celia menyukainya. Bahkan kalau William adalah seorang cewek, dia juga akan suka pada Bruce. Dengan keadaan yang terluka, William berjalan dan mengatakan bahwa dia akan memanggil ambulan untuk mengurus para prajuritnya dan meminta Bruce ikut dengannya untuk membicarakan urusan mereka. Bruce melihat William sangat peduli pada prajurit militer dan tidak memperlakukan mereka sebagai alat pun berpikir, Williamlah orang yang dicarinya. Dan singkat cerita, mereka pun sudah ada di sebuah rumah sakit. Melihat Bruce yang terbilang hebat, William menawarkan Bruce untuk bekerja bersamanya. William bisa memastikan kehidupan Bruce akan nyaman. Tanpa banyak cerita, Bruce bersedia untuk kerja bersama William. William terkejut. Kenapa bisa segampang itu mendapatkan prajurit militer? Tujuan sebenarnya Bruce memanglah membicarakan hal ini, sedangkan menyelamatkan William hanyalah kebetulan. Dengan tegas Bruce berkata, aku bisa bekerja untukmu, tapi dengan satu syarat. Aku mau kau mendapatkan Celia. Mendengar perkataan itu, William terkejut dan menganggap Bruce sudah gila. Bruce menjelaskan, bisnis keluarganya hancur. Dia tahu dia nggak akan bisa menikah dengan Celia. Oleh sebab itu, dia hanya bisa mencarikan pasangan yang baik untuk Celia. Bruce yang hanya mau Celia hidup bahagia pun berharap William bisa membantunya. Bruce pun pergi. William sadar bahwa Bruce mendekati Celia bukanlah karena hartanya. Tiba-tiba ada suara teriakan yang menyebut nama William. Ternyata, itu adalah Sarah. Dengan kesal, dia memarahi William karena terus membuat masalah. William membela diri dengan berkata bahwa merekalah yang telah menyinggung William. Sarah terus memarahi William karena dia terus membuat masalah kepada orang yang susah dihadapi. Sarah menarik William untuk membawanya ke kantor polisi. Sarah nggak peduli William di posisi bersalah atau enggak. William yang sudah bosan terus-menerus masuk kantor polisi pun hanya bisa pasrah dan ikut dengan Sarah. Terjadi kasus penembakan besar di Gemarang. Para pemerintah senior marah. Liongkok adalah negara hukum, tapi geng Rauga bisa menggunakan senjata di dalam kota. Mereka arogan dan memiliki dampak buruk. Melalui rapat pemerintah senior, diputuskanlah untuk membasmi para mafia. Aksi pembasmian di dalam kota sudah dimulai. Banyak mafia disingkirkan, tapi geng Rauga terus bersembunyi. Pondasinya sangat kuat, latar belakang mereka sangat rumit. Mereka jadi tidak terdampak. Scene pun berpindah ke sebuah gedung di Gemarang. Terlihatlah sosok bawahan dengan kondisi bergetar dan takut yang menghadap kepada ketua geng Rauga.
Jacob Anjaya berkata, "Kenapa kau diam saja? Apakah kau bisu?" Dengan takut, bawahannya menceritakan bahwa pihak lawan sangat kuat. Bahkan orang mereka yang satu-satunya selamat pun masih berada di UGD. Jacob gak mau mendengarkan penjelasannya. Karena takut, bawahannya terus menjelaskan bahwa ada pihak militer yang berada di belakang William. Tetap berada di pendiriannya. Jacob tidak memperdulikan alasannya. Karena telah gagal, pria itu harus menerima hukumannya. Bawahannya yang takut pun terus memohon ampun dan meminta Jacob memberi kesempatan. Jacob nggak peduli. Dia pun berdiri dan langsung menendang bawahannya hingga tak berdaya. Scene berpindah di kantor William dan Yuli Ing. Yuli menasehati William supaya bisa mengontrol emosinya. Karena William sangat keras kepala, dia pun berkata bahwa ini bukanlah salahnya, merekalah yang jahat. Yuli terus menasehati William dan berkata, geng Rauga sangatlah kuat. Mereka mempunyai dukungan dari beberapa keluarga besar. William meminta lebih banyak penjelasan tentang geng Rauga. Yuli tetap meminta William untuk nggak menyinggung mereka, karena dia nggak mau William mati. William yang mendengar perkataan itu langsung bertanya tentang kepedulian Yuli padanya. Namun, tiba-tiba telepon William pun berdering. Dan ternyata, Ketilah yang menelponnya. Keti berkata bahwa terjadi masalah di perusahaan klinik kecantikan Kahlis. Mendengar perkataan itu, William dan Yuli pun langsung bergegas menuju klinik kecantikan Kahlis. Sesampainya di klinik kecantikan Kahlis, mereka berdua pun terkejut melihat keadaan perusahaan yang sudah hancur berantakan. Sambil menangis, Keti pun datang dan langsung memeluk William. Dia sangat sedih karena perusahaan yang sudah susah payah diurusnya telah dihancurkan. William pun mengepalkan tangannya dan menyebut geng Rauga dengan rasa geram yang luar biasa. Dengan rasa bersalah, Levi datang dan meminta maaf pada William. Dia berkata, pengawal perusahaan terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Jumlah lawan ada 100 orang lebih, dan para prajurit nggak bisa melawan mereka. William yang mendengar penjelasan itu, tidak mempermasalahkannya, dan menyuruh Levi mengurus orang-orangnya yang berada di rumah sakit. Tiba-tiba telepon William berdering, dan ternyata itu adalah ketua geng Rauga. Dia berkata, apakah William suka dengan hadiah yang diberikannya? Dengan halus, William berkata bahwa geng Rauga akan merasakan akibatnya. Mendengar perkataan itu, ketua geng Rauga pun tertawa meremehkan William dan menyuruh William mencoba menghancurkannya jika bisa. William yang sudah muak pun mematikan telepon dan berkata, geng Rauga harus dibasmi. Dan scene pun berpindah ke dalam villa keluarga Niall. Ayah Celia memberi kabar pada Kek Ronald. Dia berkata, William telah membuat masalah besar, dan pastinya geng Rauga gak akan tinggal diam. Aku tahu, untungnya kali ini ada Bruce. William gak boleh mati. Kita harus memberitahu beberapa orang bahwa melawannya sama dengan bermusuhan pada militer. Nanti beri dia 20 prajurit lagi. Memberinya lagi? Sekarang dia masih agak lemah. Tapi ini juga bagus untuk keluarga Niall. Semakin lemah dia akan semakin banyak berutang budi pada kita. Oh iya, ayah, kondisi keluarga Darko udah semakin parah. Apa yang akan kau lakukan pada Celia? Apakah kau benar-benar mau memanfaatkannya untuk mendapatkan William? Apa kau merasa aku sangat nggak tahu malu? Aku hanya berharap keluarga Niall menjadi kuat. Aku rela menggunakan cara apapun untuk itu. Dengan begitu, jikapun aku mati, aku nggak akan malu menghadapi para leluhur keluarga Niall. Kakek William mencarimu. Kakek Ronald, hari ini aku datang hanya untuk satu hal. Hancurkan Rauga. Tenanglah dulu. Tindakan geng Rauga sudah melewati batas kesabaranku. Aku harus menyingkirkan mereka. Aku tahu mereka kuat. Oleh karena itu, aku butuh bantuan pasukan militer. Geng Rauga sangat sulit dilawan. Fondasinya di Liongkok sangat kuat. Bahkan kalau menggunakan pasukan juga hanya bisa menyingkirkan sedikit bagian. Nggak mungkin bisa menyingkirkan semuanya. Nggak perlu bicara begitu banyak. Aku hanya mau tahu keluarga Niall mau membantuku atau enggak. Haha, tentu aja aku mau bantu. Tapi nggak bisa terburu-buru seperti yang kau katakan. Masalah ini perlu dibicarakan dulu. Ayo, kita bicarakan pelan-pelan. Kalau kau begitu, aku pergi dulu. Sikap keluarga Niall ambigu. Buang-buang waktu kalau aku tetap di sini. Hei, kau mau kemana? Oh iya, aku lupa satu hal. Sekarang perusahaanku telah hancur. Pil pincai nggak akan bisa diproduksi. Jadi bagian yang tadinya mau diberikan pada militer terpaksa harus dihentikan. Wah, kau nggak tahu, malu banget. Lokasi produksinya pil pincai ada di markas rahasia militer. Perusahaan hanya mengurus operasional dan penjualan. Kenapa produksinya bisa terganggu? Ini dua hal yang berbeda. Kau harus mengerti yang mereka sakiti bukan hanya aku. Mereka juga menyakiti orang-orang yang kubawa dari militer. Mereka berani melakukan itu.
Itu sama halnya mereka menghina militer. Apa kau nggak marah? Jangan mencoba memprovokasikanku. Percuma saja. Benarkah? Aku juga nggak mau memprovokasikanmu. Tapi sejujurnya nyalimu kecil banget. Keluarga Niall mau aku membantu kalian berkembang, maka kalian yang harus mau mengambil resiko. Emangnya kau belum mengerti bahwa kesempatan dan resiko selalu datang bersamaan? Sudahlah, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Kau mau pergi kemana? Mencari orang yang berani melawan geng Rauga. Hah, menyebalkan banget. Keluarga Niall mengecewakan di saat yang genting. Bagaimana ini? Aku nggak bisa menghancurkan geng Rauga sendirian. Walaupun ada teknik energi ratum, aku nggak bisa melawan saat berhadapan dengan senjata api. Yuli menelpon William. Dia sudah menyelidiki kasus William. Carter yang dipukul William adalah adik dari Jacob Anjaya, ketua geng Rauga. Karena keluarga Niall nggak bisa membantu William, William berencana untuk mengalahkan mereka dengan cara yang sama. Dia pun bertanya, berapa banyak yang diketahui Yuli tentang geng terbesar di Liongkok? Yuli menjelaskan, di antara geng terkuat di Liongkok, hanya ada satu geng di selatan yang setara dengan geng Rauga. Namanya geng Magal, yang didukung oleh keluarga Atmojo. William yang mendengar kata Atmojo pun langsung terfikir cara untuk meminta bantuan para geng Magal. Singkat cerita, William telah sampai di kediaman geng Magal bersama Vivian. Vivian terus menggoda dan bercanda pada William. Namun karena William masih nggak mood, William hanya menanyakan kapan paman ketiganya datang. Tiba-tiba, paman ketiga Vivian muncul. Dengan bercanda, dia meminta William untuk tidak buru-buru. Memang terlihat biasa-biasa saja. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia sangat kuat bertarung, ucap William dalam hati. Paman ketiga Vivian bernama Zain. Paman Zain bertanya kenapa William mencarinya. William menjelaskan niatnya sederhana. Dia hanya mau bekerja sama dengan geng Magal untuk menyingkirkan geng Rauga. Paman Zain bertanya, kenapa William harus memilih geng Magal? William menjelaskan, di antara mafia di Liongkok saat ini, hanya geng Magal lah yang menurutnya paling hebat, dan di antara mereka sama-sama memiliki musuh yang sama. Paman Zain menjelaskan, kalau mafia terkuat bertarung karena William, akibatnya mungkin akan melampaui dugaan William. Lalu Paman Zain bertanya, bantuan apa yang akan diberikan William? Sebagai seorang pembisnis, William mau memberikan 4 miliar rem. Mendengar perkataan itu, Paman Zain tertawa keras. Karena William berkata, seolah-olah Paman Zain kekurangan uang. Karena perkataannya tidak ditanggapi dengan serius. William pun menjelaskan sedikit bocoran yang diberikan Yuli. William berkata, setaunya ayah Paman Zain nggak suka melihatnya terlibat di dalam dunia mafia dan keluarga Atmojo nggak memberikan bantuan apapun padanya. Meskipun Paman Zain bersusah payah sendiri untuk membuat geng Magal berkembang sampai tahap tertentu, tapi masalah dana, geng Magal masih kalah dari geng Rauga yang punya dukungan dari beberapa keluarga besar. Paman Zain yang mendengar perkataan itu langsung menatap Vivian dengan sinis dan bertanya, apakah Vivian yang memberitahukan hal itu pada William? Vivian melambaikan tangan dan berkata tidak pada Paman Zain. Vivian pun berpikir bahwa Yuli lah yang memberitahukan hal ini pada William. Bagaimanapun, superkom dari keluarga Orlando emang sulit dihadapi. William bukan hanya memberikan 4 miliar rem, tapi juga akan memberi beberapa obat luka pada Paman Zain. Paman Zain yang melihat William sangat menginginkan dirinya pun terus mengingatkan bahwa geng Rauga sangat sulit dihadapi. Paman Zain juga beralasan tentang dirinya yang sudah tua, yang menginginkan hidup damai. William yang merasa dirinya dibodohi pun berdiri dan berkata, jika Paman Zain menginginkan hidup damai, Paman Zain gak akan membuat geng Magal. William memukul meja dan meminta keputusan apa yang akan dikatakan Paman Zain. Paman Zain meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Karena menurutnya waktu itu terlalu lama, William pun tertawa dan meminta Paman Zain memberikan jawabannya dalam 3 jam. Haha, Paman ketiga, aku sudah bilang, kau pasti akan kalah. Sifatnya arogan dan keras kepala, tapi tawarannya sangat menggoda. Aku benar-benar nggak punya alasan untuk menolaknya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apa kau akan menyetujuinya? Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Tentunya aku mau melakukannya. Dalam seminggu selanjutnya, Gemarang menjadi semakin kacau, sering terjadi tawuran. Tingkat kriminalnya meningkat 10 kali lipat, meskipun pihak polisi menggerakkan semua orangnya untuk mempertahankan ketertiban. Namun tetap saja nggak berhasil. Selama masa ini, banyak bar dihancurkan dan dibakar. Orang-orang yang punya banyak informasi sudah menyadari bahwa semua bar yang dihancurkan mempunyai satu kesamaan, yaitu milik geng Rauga. Pemerintahan Gemarang sangat pusing melihat situasi seperti ini. Mereka merasa seperti ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Yang lebih parahnya, karena dampak pil pincai, semakin banyak orang dari luar wilayah yang datang ke Gemarang.
Kalau ada orang asing yang mati, dampak masalahnya akan lebih besar. Dalang yang sesungguhnya tidak bilang apa-apa. Dia yang hanya tertarik pada hasil sudah memberikan 20 miliar rem pada geng Magal. Selain itu, kedua belah pihak tidak saling menghubungi. Seolah-olah mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, William sedang berlatih bela diri di sebuah ruang tinju bersama Levi. Ya! Sekarang giliranku. Hah? Levi yang kalah pun mengakui kemampuan William sangatlah hebat. Orang biasa gak akan bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, salah satu petinggi dari Petamli datang dan langsung menyuruh William untuk menghentikan kerjasama dengan geng Magal. Karena ulahnya telah membuat tingkat kriminal di Gemarang meningkat 10 kali lipat. William dengan santai berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan pria itu. William memintanya untuk tidak menuduh tanpa bukti. Dengan kemampuan Petamli, pria itu pun menunjukkan satu bukti kuat berupa foto. William yang melihatnya pun terkejut. Dia mengakui kehebatan Petamli yang bisa mengambil foto secara diam-diam. Pihak Petamli pun meminta William untuk tidak banyak bicara dan segera menghentikan hubungan pada geng Magal agar Gemarang gak semakin kacau. William pun marah karena mereka hanya memikirkan urusan mereka, tidak memikirkan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas kehancuran perusahaan William. Pria itu langsung bingung dan menasehati William untuk percaya pada hukum. Dengan tegas, William mengatakan jika dia taat pada aturan, mungkin dia sudah diserang habis-habisan. Karena pria itu merasa kalah dan gak tahu mau bilang apa lagi pun, memilih untuk menyampingkan masalah geng Magal, dan dia bertanya kapan William akan melanjutkan produksi pil Pincay. Dampaknya sangatlah besar. William beralasan karena perusahaannya dihancurkan, dia tidak bisa melanjutkan produksinya. Pria itu yang mendengar itu pun langsung berpikir William mengada-ada, karena sebenarnya dia tahu tempat produksi pil Pincay bukanlah di perusahaannya. Tiba-tiba seseorang menelponnya dan mengabarkan adanya keributan. Pria itu yang ingin pergi pun mengingatkan William untuk berhenti untuk melakukan tindakannya. William pun berkata bahwa ini udah terlanjur dan dirinya nggak akan bisa berhenti. Levi yang penasaran kenapa pria itu tiba-tiba pergi pun menanyakannya pada William. William pun menunjukkan pesan yang dikirim oleh Paman Zain yang menyatakan bahwa pertarungan pertama sudah dimulai. Keesokan harinya di sebuah restoran, sebuah media menyatakan semalam telah terjadinya kerusuhan besar-besaran di pinggir kota Gemarang. Jumlah korban luka dan kematian mencapai puluhan orang. Namun penyebabnya belum diketahui. Yuli mengatakan bahwa hal ini sudah tersebar luas. Kantor polisi sudah menggerakkan lebih dari 600 orang, dan tim pengendali kerusuhan juga ikut turun tangan. Yuli pun bertanya, apakah ini yang William inginkan? Namun, William berkata bahwa pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Karena William malas untuk membahas hal ini, William pun menanyakan perkembangan pil pembesar payudara pada Yuli. Yuli menjelaskan bahwa penjualannya sangat lancar. Produknya sudah sangat populer. William yang mendengar hal itu merasa senang dan akan mengirimkan 50.000 pil pembesar payudara padanya. Karena bagaimanapun juga, William telah banyak menghabiskan uang untuk rencana gilanya. Dan pastinya, dia masih membutuhkan beberapa uang lagi. Tiba-tiba seseorang datang dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Jacob Anjaya. William yang sudah tahu tentangnya pun heran. Kenapa Jacob Anjaya sang pemimpin geng Rauga datang ke hadapannya? Jacob pun duduk. Dia menjelaskan bahwa tujuannya datang, yaitu untuk mengajak William berteman. Tapi sepertinya itu tidak mungkin, singgung Jacob pada William. William pun menanyakan tujuan Jacob yang sebenarnya. Jacob mengatakan, karena mereka adalah orang yang sejenis, yaitu orang yang suka bertindak sesuka hati. Jadi William adalah salah satu dari sedikit orang yang dikaguminya, dan tujuannya yaitu mau melihat sendiri orang yang dikaguminya. Benarkah kau mengagumiku, tapi sayangnya aku jijik padamu. Punya geng besar tapi suka bertindak diam-diam. Jujur, aku pun merasa malu untuk kalian. Mendengar perkataan itu, anak buah Jacob langsung menodongkan pistol pada William. William dengan tegas memerintahkan Jacob untuk menyuruh anak buahnya menarik senjatanya, sambil menyingkirkan senjata. Jacob tertawa dan memuji atas keberaniannya. Jacob pun menanyakan apa tujuan William selanjutnya, dan Jacob menjelaskan bahwa geng Magal hanya akan membuatnya jijik dan mereka nggak akan bisa menyakitinya. Karena sudah muak dengan perkataannya, William pun mengajak Yuli pergi. Bawahan Jacob yang geram pun menanyakan kenapa Jacob nggak membunuhnya saja. Jacob menjelaskan, setiap dunia memiliki aturannya masing-masing. Dunia bisnis begitu dan dunia mafia juga begitu. Kalau belum terpaksa, nggak boleh melewati batas. Di sisi luar, Yuli yang penasaran pun bertanya pada William, kenapa William nggak takut padanya? William pun berkata, untuk apa takut? Dia bahkan gak berani membunuhku. Yuli menjelaskan, itu hanyalah sementara.
Kalau dipaksa, dia bisa melakukan apa saja. Dia bahkan berani melakukan hal-hal seperti memukul William, mematahkan lengan dan kaki William. William mengatakan pada Yuli bahwa Jacob sudah memaksanya terlalu parah. Karena Jacob berkata, geng magal nggak bisa menyakitinya, maka malam ini, William lah yang akan menyakitinya.